Saudari dan saudara yang terkasih, berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa, 12 Mei 2020 dalam pekan kelima masa Paskah. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 14 ayat 19 sampai dengan 28, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 27 sampai 31a. Kedua bacaan liturgi hari ini menyampaikan dua hal penting bagi kita. Dari bacaan yang pertama, kita diingatkan bahwa tidak ada penderitaan bahkan kematian yang sia-sia dalam kehidupan beriman. Paulus dan Barnabas mengalami itu. Paulus dalam bacaan hari ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dirajam dan diseret keluar kota. Penderitaan yang dialami oleh Paulus dibarengi dengan semakin banyaknya orang yang percaya kepada Kristus yang ia wartakan. Artinya, sekalipun Paulus menderita, bahkan hampir mati karena dirajam di satu sisi, namun di sisi lain makin bertumbuhnya orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, dalam bacaan Injil, Yesus menghibur murid-muridnya yang merasa cemas dan takut karena kepergiannya. Apa yang ia katakan? Damaiku kuberikan kepadamu, damaiku kutinggalkan bagimu. Damai yang diberi oleh Yesus tidak lain tidak bukan adalah shalom. Shalom karena karya roh. Damai yang diberikan oleh Yesus dan yang ditinggalkan oleh Yesus itulah yang meneguhkan para muridnya, yang membuat para muridnya tidak merasa takut. Bahkan yang membuat para muridnya tidak merasa jauh dari Tuhan atau tidak merasa bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sendiri meninggalkan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi kita hal penting yang patut kita garis bawahi dari pesan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Yang pertama, apapun penderitaan, bahkan mungkin nyaris mati dalam perjuangan kehidupan kita menjalankan tugas dan karya perutusan, ingatlah, penderitaan bahkan kematian yang selalu mengelilingi kita tidak akan pernah sia-sia. Sejarah gereja membuktikan itu. Bukankah umat bertumbuh sementara di sisi lain banyak darah para martir yang mengalir? Memang di satu sisi penderitaan sangat hebat, tetapi di sisi lain juga tidak kalah hebatnya. Bertumbuh semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya ini menguatkan kita untuk tetap bertahan dalam tugas dan karya kita, sekalipun kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Dan yang kedua, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kita merasa cemas dan takut, kita membutuhkan damai sejahtera yang diberi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena hanya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Tuhan kita, kita menjadi aman, kita tidak pernah merasa takut, bahkan lebih lagi, kita tidak pernah merasa kalau Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, maka kita akan terus berjuang menghadapi setiap kesulitan
dan penderitaan, bahkan kematian kita. Semoga kita dikuatkan oleh sabda Allah hari ini. Tuhan memberkati.